Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nuratika dengan NIM C1F018004 dari Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akad-akad lainnya. Yang pertama, ada akad sarf. Sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, dan penghindaraan atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing yang lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Ada beberapa sumber hukum sarf. Yang pertama dari hadis riwayat Muslim, juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu dan dilakukan secara tunai. Kemudian akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lain dengan catatan barang atau dana tersebut dapat diambil kapanpun oleh sang pemilik. Jenis akad wadiah ini terdapat dua jenis menurut PSAK 59. Yang pertama, wadiah amanah, yang kedua wadiah yadamanah. Lalu akad al-wakalah. Al-wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dalam pembelian barang terjadi di mana seseorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya dalam membeli barang. Sumber hukum akad al-wakalah ini terdapat dalam Quran surat ke-18 ayat 19. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Lalu akad al-kafalah. Akad al-kafalah merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sumber hukum dalam akad al-kafalah ini terdapat pada Quran surat ketiga ayat 37. Dan dia atau Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya atau Maryam. Kemudian berakhirnya akad kafalah ini, yang pertama, 1. Utang telah diselesaikan. 2. Kreditor melepaskan utangnya kepada pihak yang berutang tidak pada penjamin. Yang ketiga, ketika uang tersebut telah dialihkan. Keempat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui arbitrase dengan kreditur. Yang kelima, kreditur telah mengakhiri kontrak kafalah walaupun pihak penjamin tidak menyetujuinya. Kemudian Qardun Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Rukun Qardun Hasan ada 3. Yang pertama, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Kedua, objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Kemudian akad al-hawalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna, kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu rukun dan syarat pada akad hiwalah ini. Yang pertama, pelaku dengan syarat balik dan berakal sehat berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan harta dan rela dengan pengalihan utang piutang tersebut. Kemudian diketahui identitasnya.
Lalu objek akad itu bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang. Kemudian harus merupakan utang atau piutang yang mengikat, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifiknya, tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian ijab kabul atau serah terima merupakan pernyataan dan ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kemudian ada akad al-ran. Akad ran juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum ran ini terdapat pada Quran ayat ke 283 surat kedua. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Demikianlah presentasi saya mengenai akad-akad lainnya yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.